Eksistensi kebangsaan kita dulu kala nggak ada menjadi ada karena merdeka. Merdeka itu adalah karena kedaulatan. Kedaulatan itu milik rakyat, dan atas kedaulatan kita bisa mendirikan negara. Jadi kalau ingin kita tahu karakter kebangsaan Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, dicarikan ada 7. Dan kalau Anda memilih, pilihnya wakil-wakil Anda, pemimpin-pemimpin Anda dengan 7 karakter ini. Diskor. Ngapunten, tadi kita udah bahas panjang kali lebar ya persoalan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan juga sedikit kita mencuil soal sejarah pemilu yang ada di Indonesia. Titik awal pemilu di Indonesia atau titik awal demokrasi kita di Indonesia itu ada di pemilu 1955. 55 ya. Okay. Apa saja sebenarnya yang terjadi sehingga menjadikan tanggal 29 September 1995 itu adalah titik awal demokrasi di Indonesia? Ya, salah satu mitspal, titik awal, atau Bung Karno sering ngomong mitspal itu ternyata apa ya? Cagak prasasti cagak. Batas wilayah titik nol ya. Kalau di desa dulu ada pal ya benar, titik nol, terus pal 1, pal 2, pal 3, apa ya? Ya titiknya lah, tonggak. Mitspalnya kan titik nol niku nggih. Titik nol kebangsaan kita saya kira di 17 Agustus 45, tapi memang untuk mengawali sebuah negara yang komplit sistemnya. Jadi dari 45 sampai 455 itu kan sebuah negara darurat, negara revolusi, di mana pemimpinnya, wakilnya dipilih oleh undang-undang yang waktu itu ada. Nah, jadi belum secara sempurna, belum secara abdol ini dipilih oleh rakyat. Dan tahun 55 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 53. Ini amanah Undang-Undang Dasar, harus diadakan pemilu. Undang-undang ini pada saat Perdana Menteri Wilopo kalau tidak salah. Ya memang waktu itu harus kita pahami Indonesia yang dengan Undang-Undang 45 itu sistemnya demokrasi Pancasila, tapi beberapa bulan berikutnya berubah menjadi demokrasi parlementer dengan maklumat nomor X wakil presiden. Itu menjadikan demokrasi Pancasila untuk sementara waktu menjadi demokrasi parlementer, sehingga UUDS tahun 50 dan selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan undang-undang pemilu, dan itu nanti undang-undangnya, Undang-Undang Dasar turun jadi undang-undang, menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 53. Nah, ditetapkan pemilu nanti tanggal 29 September tahun 55. Itu pemilu untuk memilih DPR, dan di November nanti ada pemilu kedua yang itu dilakukan untuk pemilihan konstituante. Ya. Nah, pemilu selanjutnya nanti tidak ada memilih konstituante. Proses merdekanya bangsa Indonesia oleh wakil-wakil bangsa Indonesia di PPPKI 17 Agustus 45, 18 Agustus 45 secara politik dianggap belum legitimate, belum sah oleh rakyat, karena ya banyak narasi dikembangkan di situ, narasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri ataupun narasi yang barangkali itu titipan kapitalis kepada bangsa Indonesia sendiri. Waduh, barangkali ini perlu, kok ada titipan nih. Jadi kapitalis yang diusir tahun 45 kembali lagi 45 sampai 49, yang artinya mereka juga tidak mau pergi dari Indonesia. Mereka mengusahakan, dan metodologi penjajahan itu adalah
anti persatuan, pecah belah, pemiskinan, pembodohan. Nah, kalau sekarang ada hoax, barangkali dulu iya metodologinya aja, alatnya beda. Propaganda. Desas-desus, propaganda, ya jelas propaganda anti stabilitas pemerintah. Nah, karena masih banyak harta benda yang dimiliki penjajah itu di Indonesia. Harus kita ingat, proklamasi kemerdekaan itu hanya politik saja di tangan Indonesia. Perusahaan Belanda kan masih belum diambil. Ya. Nah, tambang-tambang yang mereka kuasai itu kan masih dikuasai mereka. Bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, saya nggak tahu persis ceritanya itu, tapi ya, barangkali mungkin sampai sekarang. Di luar pembahasan ini mungkin ya, kalau yang soal itulah. Betul. Jadi akhirnya ada pihak yang ingin membuat pemilu itu ribut, enggak jadi, gagal. Ada keinginan bangsa Indonesia yang cepat menyempurnakan sistem ketatanegaraan itu dengan pemilu, supaya nanti pemimpin negara ini, wakil-wakil rakyat ini dapat legitimasi dari rakyat. Makanya ada dua hal tadi, pembentukan untuk konstituante dan demokrasi. Konstituante nanti membahas tentang undang-undang dasar, karena yang 45 tadi kan dianggap nggak legitimate. Mau bikin lagi undang-undang dasar yang dianggap legitimate, yang bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, yang itu malah yang kedua. Yang pertama yang DPR itu yang September untuk menghasilkan wakil-wakilnya. Nah, jadi yang dimaksudkan itu dengan segera supaya proses bernegara ini menjadi komplit. Yang kemarin kan belum komplit. Belum komplit karena situasi revolusioner, urung kober, urung sempat, karena ya baik masalah yang dimunculkan oleh agresi Belanda ataupun berbagai masalah yang belum sempat, akhirnya baru tahun 55 ini bisa mengadakan pemilu. Tapi mari kita lihat faktor lain yang juga melatar belakangi sejarahnya. Misalnya tahun 55 ini bangsa Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika. Sibuknya sejak tahun 54. 54 ada konferensi Kolombo, 55 ada konferensi Asia Afrika. Itu adalah salah satu promosi bangsa Indonesia. Apa yang dipromosikan? Yang dipromosikan adalah kemerdekaan, Pancasila. Itu adalah nilai-nilai yang anti penjajahan. Pertama itu, karena bangsa-bangsa di dunia waktu itu masih dalam susunan penjajahan. Negara Eropa kumpulannya negara penjajah, negara Asia, Afrika, Amerika Latin adalah negara-negara terbelakang yang kumpulan negara-negara terjajah. Nah, kenapa pemilu aja belum dilakukan kok kita itu sudah bikin konferensi Asia Afrika? Ini barangkali nggak ada hubungannya dengan pemilu, tetapi dalam konteks keindonesiaan itu terjadi di tahun yang sama. Kenapa Bung Karno juga mendahulukan konferensi Asia Afrika yang notabene kan butuh wong jobo, bukan kebutuhan kita. Siapa bilang begitu? Keliru. Itu juga kebutuhan kita. Nah, konferensi Asia Afrika juga kebutuhan kita, tidak kalah pentingnya dengan pemilu. Nah, karena itu kejadiannya dalam 1 tahun yang sama dengan konferensi Afrika yang jauh lebih hebat lagi dampaknya bagi dunia internasional dan juga nasional. Negara penjajah itu berkelompok, kapitalis itu berkelompok, jadi kuat kan. Nah, kalau negara-negara terjajah itu ingin merdeka, maka harus berkelompok, bersatu. Negara yang masih lemah dan calon-calon negara yang mau merdeka itu loh, harus kerjasama, harus bersatu. Dan wahananya apa untuk mempersatukan itu? Wahananya adalah konferensi Kolombo tahun 54, konferensi Bogor, kemudian jadilah konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, April 55. Nah, ini jadi kalau dikaitkan dengan kedaulatan sebuah bangsa negara, karena kedaulatan bangsa dan negara Indonesia itu
tergantung kepada pergaulan hidup kedaulatan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, jadi negara-negara Indonesia juga butuh legitimasi dari dalam lewat pemilu, juga butuh dukungan eksistensi dari pergaulan dunia, di mana bangsa Indonesia memelopori kemerdekaan bangsa-bangsa yang belum merdeka atau yang mau merdeka, otomatis melawan para penjajah lah. Jadi penjajah yang berkumpul itu kita sebut itu para penjajah. Nah, jadi nampaknya ada politik dalam negeri yang sangat penting, yaitu pemilu. Ada politik di luar negeri membangun persatuan kesatuan seluruh negara terjajah atau new established post melawan old established post. Nah, jadi nampaknya ini juga harus dipahami dalam konteks kebangsaan, kepemiluan kita dalam perjalanan bangsa yang keluar dan ke dalam negeri membangun kedaulatannya seperti itu. Iya, itu tadi sedikit sejarah kenapa kok sampai ada pemilu di 1955 ini. Ya, pemilu yang untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan itu. Jadi istilahnya kalau ini pemilu 1955 ini adalah titik awal, titik nol dari demokrasi di Indonesia. Karena kalau sebelumnya kan ini belum, tadi jangan sebutkan ini belum artinya dianggap tadi sebelum 55 itu pemerintah negara itu belum legitimate lah. Nah, ini kita legitimasinya membangun legitimatenya lewat tahun 55 pemilu ini. Makanya disebut sebagai titik awal dari demokrasi Indonesia. Oke, boleh ya. Ya ngaten ya. Terus apa saja yang terjadi di pemilu 55 yang sekarang sudah mulai berkurang dari sudut pandang jenengan? Berkurang apanya ini? Nilai demokrasinya, atau mungkin ada yang bertambah dari nilai-nilai demokrasi dari masa itu ke masa yang sekarang? Saya mencoba memahami kata Mbak Esti dengan kata berkurang itu. Barangkali secara kuantitatif ya, bukan kualitas ya, kuantitatif. Pemilu 55 itu pemilu yang diikuti oleh sebagian besar pemilik suara, hak pilih. Ada 87% ya kalau nggak salah. Saya mencoba mencari angka-angka itu, ketemunya kalau nggak salah 87,65% suara mengikuti pemilu. Dan berbagai data kuantitatif yang bisa kita lihat di portal Wikipedia ada, portal KPU ada ya, saya kira sobat elektoral bisa melihat sendiri kalau angka-angka kuantitatifnya, meskipun saya ada catatannya. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak dicatat di situ, justru kualitas pemilu, kualitas demokrasi inilah yang harus kita kulik. Nah, karena pada akhirnya hasil pemilu yang sah ini pada kenyataannya nanti dalam perjalanannya nanti akan mengalami hal-hal konflik yang demikian berat antar warga bangsa, antar sayap-sayap kebangsaan ini, atau antar partai-partai besar yang punya suara di situ. Bahkan sampai tahun 56, 57 Bung Karno barangkali berusaha menjawab atas konflik permasalahan kebangsaan yang sudah dicarikan jalan formal itu tadi ya, jalan formal legitimasi lewat pemilu. Dapatlah wakil ya, belum pemimpin belum pemimpin pilihan langsung, dapat wakil. Yang di situ ternyata Bung Karno mengatakan moral demokrasinya masih moral dagang sapi, sehingga wakil yang ada di sini tidak mampu menghasilkan konstitusi yang baru. Saya ingat itu. Juga tidak mampu menghasilkan RAPBN atau rencana-rencana kerja yang baru. Sehingga pada akhirnya nanti
Bung Karno memunculkan 1 tahun 56. Barangkali ini ada sangat terkait. Revolusi mental. Revolusi mental 17 Agustus 56 sampai 57 nanti 56 57 itu ada peristiwa yang saya kira bukan tidak bersangkut paut, sangat bersangkut paut. Karena setelah kita pemilu ada wakilnya ribut. Nah, kalau Pak Gus Dur mengatakan DPR kayak taman kanak-kanak, barangkali ya sejak yang pertama itu sudah begitu. Bung Karno juga mengatakan ini jadi dagang sapi. Politik dagang sapi. Nyang-nyangan ternyata kepentingan ekonomi sejak zaman dulu sudah menjadi warna utama di situ. Nah, kemudian Bung Karno mengatakan pemilu itu bukan ajang perpecahan, bukan ajang untuk mempertajam-tajamkan perbedaan. Pemilu itu justru kita untuk mencari wakil dan bisa rembukan bareng, mencari keakuran semua masalah, cari solusi, tentu saja berdasarkan jati diri bangsa Indonesia, Pak, Pancasila. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Nah, akhirnya Bung Karno memunculkan Dedication of Life tahun 56, di situ dipersandingkan dengan revolusi mental. Kenapa revolusi mental itu harus dilakukan? Karena mental kita memang under revolusi. Ya memang belum memenuhi sifat-sifat yang kita inginkan sebagai manusia-manusia pembangun itu. Jadi kalau kita ingin membangun, mentalnya harus dibetulin dulu. Misalnya ada pemikiran gini, revolusi mental menjelaskan bagaimana konsep cara hidup, cara berpikir, cara bekerja. Kemudian ada 3 hal. Investment kapital. Ya membangun kita perlu jembatan, perlu gedung, perlu telekomunikasi, perlu ini dan sebagainya. Perlu lembaga-lembaga politik dan lain-lain. Membangun perlu skill investment. Perlu kepandaian, perlu keterampilan politik, keterampilan akuntansi, keterampilan administrasi, manajemen, teknik dan sebagainya. Bahkan waktu itu barangkali Bung Karno sudah pernah ngomongin tentang Nikola Tesla, tentang listrik, tentang nuklir dan sebagainya. Tahun-tahun itu. Jadi kalau hari ini ada produk namanya Tesla, tahun 56 coba cari Bung Karno dalam pidatonya sudah pernah nyebut nama Tesla itu. Yang paling inti nanti revolusi mental itu tadi. Nah, jadi 56 itu Bung Karno ngomong itu barangkali juga ini ternyata kita sudah pemilu, sudah punya wakil, ternyata juga nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, nanti 56 57 ada satu peristiwa yang heboh lagi mewarnai itu. Ketika Bung Karno 57 mengambil keputusan yang luar biasa. Dengan memutuskan perjanjian KMB dengan Belanda. Salah satu klausulnya adalah Bung Karno tidak mau melanjutkan bayar hutang akibat agresi militer Belanda. Nah, itu satu cerita tersendiri. Nah, itu nanti bahasan diskusi yang lain ya Mas ya. 57 dari 55, 56, 57 karena keruwetan ini kemudian Bung Karno 57 memberikan konsepsi presiden, berusaha mengusulkan. Karena 2 tahun 56, 57 sidang yang selalu gagal karena belum konflik dan belum juga nemu kata sepakat, membawa Indonesia ke bibir jurang kehancuran karena perbedaan-perbedaan pendapat itu. Jadi Jakarta ruwet, ditimpali, daerah teriak-teriak, lapar, ingin cepat makan. Nah, jadi pemberontakan itu ujung-ujungnya kan perkara lapar, perkara belum punya, tidak dapat bagian dan sebagainya. Muncullah PRRI Permesta, DITII, Somogel, Aceh dan sebagainya. Itu secara langsung juga akibat dari ini tadi nggak cepat selesai bikin konstitusi sama undang-undang ini APBN ya. Jadi ini terus gimana pemerintah nggak jalan. Nah makanya 57 Bung Karno nanti bikin konsepsi presiden untuk memberikan sumbangan lek macet barangkali ini sampai akhirnya nanti muncullah dekret presiden 5 Juli 59.
Nah, jadi makanya kalau kita mengatakan pemilu 55 paling kualitas, sebentar. Kalau paling kuantitas, dilihat dari kuantitasnya, itu iya, persentase terbesar. Tapi lah di sudut kualitas, lah seperti itu kenyataannya. Kenyataannya Bung Karno sendiri mengatakan seperti itu. Tapi pasti ada makna-makna historis yang tersimpan dalam pemilu 55. Ya, yang jelas gegap gempitanya masyarakat Indonesia pertama kali mengikuti pemilu itu barangkali, ya saya nggak tahu persis ya, barangkali memang ada suatu euforia dan kebahagiaan. Wah, kita sekarang punya negara, punya wakil rakyat, punya dewan rakyat yang harapannya nanti ke depan akan bisa membuat produk-produk pemikiran, produk-produk aturan perundang-undangan yang nantinya akan menjadi Indonesia semakin baik. Saya kira harapannya masyarakat seperti itu pas 55. Tapi selanjutnya, nah dengan perjalanan mereka sebenarnya pada masa itu mereka berdaulat atas hak suaranya ya waktu itu. Nah, dalam konteks secara mekanis, praktis, teknis, saya kira bolehlah itu dikatakan paling berdaulat karena persentase suara. Tapi kalau melihat dari apa yang dikatakan Bung Karno, kita lihat di dalam bendera revolusi, pidato 55, 56, 57 sampai 59 itu merupakan jawaban dialektis dari salah satu masalah pemilu ini, karena menghasilkan orang-orang yang ternyata nggak patriotik, karena banyak pedagang sapi masuk di partai. Nah, kira-kira begitu. Tahun ini pun jadi makanya sampai pemilunya, hasil pemilu ini tidak jalan, tidak menghasilkan keputusan. Nah, jadi ketika kenegarawanan mereka itu belum bisa menghasilkan sebuah keputusan yang bisa, ya nggak bisa. Saya kira keputusan harus memuaskan semua pihak, nggak bisa. Di sini yang ada harus saling memberi dan saling mengalah. Kalau saling menuntut, ya deadlock. Ya. Nah, ini kenyataan deadlock. Jadi nanti ini juga bisa memberikan alasan bagi Bung Karno kenapa mengambil dekret presiden, karena banyak orang yang juga tidak sepakat. Dekret presiden dikatakan sebagai kesalahan Bung Karno. Nah, Bung Karno mengambil itu dari dialektikanya itu, merespon dari keadaan yang membahayakan negara itu. Nah, seperti itu. Historisnya cukup panjang ya Sobat Editorial. Dan tidak sesimpel itu kita membicarakan persoalan pemilu. Ya, tapi yang terpenting yang harus kita sadari adalah kedaulatan kita dalam menggunakan hak pilih kita. Betul. Kedaulatan suara kita. Ini yang harus kita pertahankan sampai kita resapi lagi dari apa yang ada pada masa beliau-beliau yang terlibat di masa-masa itu. Oke, ya. Kata kuncinya hak pilih. Ya. Saya sebenarnya kurang menguasai hukum tata negara kecuali hanya sebagai pengamat, sebagai orang awam ya. Tapi kalau boleh saya mengusulkan, membuat sebuah usulan, bagaimana hak pilih itu disadari oleh masyarakat sebagai kekuasaan untuk memilih. Kita memiliki kuasa ini. Kita memiliki kuasa untuk memilih. Tidak hanya sekedar hak. Kuasa itu boleh menuntut, boleh memerintahkan. Gimana lagi kalau nih? Hak itu kan hanya meminta. Oke. Meminta hak pilih kunti. Tapi kalau saya kuasa berkiblat dari Indonesia merdeka itu, sing duwe kemerdekaan itu bangsa Indonesia. Sedangkan negara itu adalah kekuasaannya bangsa Indonesia. Kira-kira gimana Kak? Boleh nggak dimaknai seperti itu? Organisasi itu ngikuti yang mendirikan, artinya tukang kayu, mana yang lebih kuasa, kayunya atau tukangnya? Tukangnya pasti ya. Bangsa Indonesia mendirikan negara, mana yang seharusnya lebih kuasa, negaranya atau bangsa Indonesia yang mendirikan negara? Bangsanya. Nah, saya kira tidak hanya hak, tapi harus berkuasa. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, kalau boleh saya berpendapat, atau nanti cobalah kita cari bersama itu dasar hukumnya yang mana ya. Kita cari
pemikiran Iya, saya. iya, iya. Jadi Oke. nalar saya kok memunculkan itu karena negara itu didirikan oleh bangsa Indonesia merdeka. Maka saham utama yang ada di NKRI ini miliknya bangsa Indonesia merdeka. Saham politisnya. Yang ini yang harus dipahami betul sehingga rakyat tidak hanya punya hak tapi betul-betul paham kalau rakyat itu kekuasaan. Kalau setahu saya yang UUD 45 orisinil, kekuasaan di tangan MPR itu pemegang kedaulatan, kekuasaan di tangan rakyat diperlakukan sepenuhnya oleh MPR. Lah ini kan kita udah berubah beberapa kali nih. Ya saya udah lama nggak sekolah SD jadi agak-agak lupa saya. Itu saya hafalkan pas SD itu. Oh iya. Sama-sama sudah lama melewati masa SD ya Pak ya. Jadi kedaulatan di tangan rakyat, artinya kan ini rakyat kuasa atas kedaulatan, bukan hanya berhak. Kan beda antara hak dan kuasa. Nah, barangkali ini yang harus kita pelajari bersama. Kita pelajari bersama, ya karena kita sudah lama nggak sekolah SD lagi ya, memang pendidikan non formalnya yang harus kita kuatkan. Pendidikan politik non formal Betul. kepada. Jadi aspek kebangsaan kita kan ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Yang ini harus betul-betul kita pegang secara praktis. Jadi pendidikan jangan nggak melihat ini. Jadi ketika kita jadi warga negara tergagap-gagap nanti kita ngomong ideologi apa? Ideologi kebangsaan Indonesia. Bagaimana kita semua sebagai warga bangsa Indonesia bisa menarasikan di luar kepala, aku Indonesia itu apa sih? Nah, gimana? Indonesia itu bahkan Bung Hatta mengatakan Indonesia itu bisa negara, bisa wilayah, bisa bangsa. Nah, bangsa Indonesia itu mencakup nilai-nilai yang dijelaskan Bung Karno ada 7 tadi. Kitab kebangsaan kita apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dulu kita di SD dipaksa suruh ngapalin. Iya, saya masih ingat. Nah, saya sekarang tidak hanya hafal, tapi saya mengambil nilai-nilai yang ada di situ. Bukan dihafalkan untuk dipahami, dihayati, dirasakan pakai rasa hayat, kemudian dia diaplikasikan dalam bicara kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita. Nah, nilai-nilai kebangsaan itu. Itulah kitab kebangsaan ya di Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 itu. Nah, tapi ingat tanggal 18 itu tidak akan pernah terjadi tanpa tanggal 17. Ya. Oke, baik Sobat Elektorial, ini sudah cukup panjang pembahasan kita. Mulai dari kaitan pemilu sebagai kedaulatan rakyat, terus Sekarang kemudian rakyat dibangun kekuasaannya. Wah, rakyat dibangun kekuasaannya melalui sejarah dari pemilu 1955. 55 sampai seterusnya selamanya, karena kita bercita-cita menjadi bangsa Indonesia itu bukan untuk, kalau Bung Karno mengatakan bukan untuk 1 windu, kita berbangsa Indonesia bukan untuk 2 windu, bukan untuk 100 tahun, bukan untuk 1000 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita sama-sama. generasi boleh berganti, tapi keindonesiaan kita, kebangsaan kita, yakinlah itu relevan, kongruen dengan the social consciousness of man. Artinya sesuai dengan hati nurani manusia di seluruh dunia. Itu kebangsaan kita yang digali Bung Karno pun dikatakan seperti itu. Ya, sangat dalam sekali maknanya ya, nggih. Berarti di mana kita sendiri juga harus berdaulat. Ya. Kita harus juga cerdas dan kita harus punya kuasa atas hak suara kita. Kuasa betul. atas suara kita. Mohon maaf, haknya katanya Mbah Budi tadi harus dihilangkan. Bahwa kalau hak kan kita meminta. Kalau hak itu meminta, tapi kita harus punya kuasa atas suara kita. Tapi nanti dipelajari lagi deh, itu usulan saya. Tapi saya kira memang rakyat yang berdaulat, rakyat hanya kuasa dan kekuasaan tertinggi. Bung Karno mengatakan manusia itu kekuasaan di tangan Tuhan. Nah, di dalam nanti ada pemikiran Bung Karno yang terselip di mana kekuasaan manusia itu pasti akan berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. Artinya tadi seperti dikatakan di awal,
nasionalisme Indonesia itu punya kesadaran menerima rasa hidup dari Tuhan. Nah, rasa hidupnya sebagai wahyu dan menjalankan rasa hidupnya sebagai satu bakti. Jadi kalau kekuasaan kita dituntun oleh nafsu, hancurlah negara ini. Kalau kekuasaan kita dituntun oleh rasa hidup yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar, bagi bangsa yang selamat sentosa, menjadi mercusuar, menjadi pencahaya, penyinar bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Amin. Mbah Budi, kaitan dengan sejarah kita di 1955, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sobat elektoral semuanya, mungkin pesan-pesan apa yang harus kita kembalikan, harus kita bangkitkan lagi semangat kita sebagaimana dulu awal masa pemilu itu. Pemilu adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi adalah bagian dari nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu hal yang sangat penting bagi keindonesiaan. Nasionalisme adalah roh, nyawa pembentukan kekuasaan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kebangsaan Indonesia harus kita tumbuhkan karakter-karakter itu. Kalau karakter-karakter yang luhur itu hidup di otak kita, hidup di perasaan kita, kemudian termobilisasi menjadi perkataan kita, menjadi keputusan-keputusan kita, menjadi tingkah kelakuan kita, maka saya kira Indonesia pasti jaya. Artinya misalnya, kalau dengan karakter kebangsaan kita menjadi orang yang komitmen, menjadi orang yang jujur, yang insya Allah korupsi tidak ada, barangkali ini negara impian. Tapi kita harus bermimpi. Bahkan dulu merdeka pun adalah impian di masanya Soekarno. Tahun 25 Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka, bukankah itu impian? Nah, impian bisa tercapai tergantung mentality the human behind the gun. Cita-cita itu bisa terlaksana tergantung mentalitas manusianya di balik senapan. Artinya di balik pejabat-pejabat yang ada ini. Itu ibarat snipernya pejabat-pejabat itu mentalitas di balik itu. Nah, jadi artinya demokrasi kita adalah bagian dari aplikasi implementasi kebangsaan kita. Kebangsaan kita, disitulah ada 7 nilai-nilai yang kita peras dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila, ada anti penjajahan, ada patriotisme, ada kemandirian. Baik, terima kasih. Terima kasih sangat Mbah Budi, sampun kersa rawuh kesini sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Hadir di Elektoral Podcastnya KPU Kota Blitar. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan pastinya diskusi kita nggak hanya berhenti di sini ya Mbah Budi ya, akan kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman. Pasti hadir kan ya? Insya Allah pasti hadir. Oke, selama kita masih merdeka, kita usahakan untuk hadir. Ngeten, mungkin sekian podcast dari hari ini, ya. Mungkin kita sambung di lain waktu. Untuk sobat elektoral dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton siaran podcast kami. Jangan lupa like, subscribe, and share Elektoral Podcast dari KPU Kota Blitar. Dan salam elektoral.